الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أكرمني وأكرمكم الله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini, sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita kepadanya, bisa lebih banyak mempersiapkan diri di dalam mengamalkan perintah-perintahnya, dan jangan justru kita menambahnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi dan bahkan justru dimurkai. Maka ikhwatal iman, isilah kehidupan kita ini, hari-hari yang kita lewati dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lewatkan waktu kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dengan perkara-perkara yang sia-sia, atau justru kita bengong tanpa ada kerjaan sama sekali, baik itu yang sifatnya pekerjaan duniawi ataupun pekerjaan yang sifatnya akhirat, untuk menambah bekal kita nanti. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, beliau mengatakan, inni la abghadar rajul an arahu farighan, sungguh saya sangat benci kepada seseorang yang ketika aku melihatnya dia dalam keadaan nganggur, dalam keadaan bengong, tidak melakukan apapun. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah. Tidak dia melakukan pekerjaan dunia, tidak pula melakukan amal akhirat. Tidak sedikit pun apa yang dia lakukan. Kemudian beliau menyebutkan, wa man lam ta'murhu as-salatu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Barang siapa yang salatnya tidak menjadikan dia terdorong untuk melakukan kebaikan, barang siapa yang salatnya tidak menjadikan dia terdorong untuk melakukan kebaikan, tidak pula mencegahnya dari kemungkaran, maka tidaklah hal itu akan menambah pada dirinya
kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, perhatikan nasihat beliau radhiyallahu anhu yang sangat baik ini. Hendaknya isilah waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Isilah luang waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Baik itu yang sifatnya pekerjaan yang manfaatnya untuk dunia atau pekerjaan yang manfaatnya untuk akhirat. Jangan kita biarkan waktu kita berlewat begitu saja tanpa diisi dengan kegiatan yang positif. Akan tapi tentunya kita memahami bahwa kebahagiaan akhirat adalah lebih kekal dan lebih abadi, adalah lebih baik daripada kebahagiaan dunia. Dan ketahuilah tidak lain seorang melakukan untuk perbuatannya, melakukan perbuatan yang dia lakukan untuk dunianya, tidak lain tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan. Dan tidak lain pula seorang melakukan amal kebaikan untuk akhiratnya, kecuali dia mengharapkan untuk kebahagiaan di akhiratnya. Dan ketahuilah bahwa kebahagiaan akhirat adalah lebih kekal dan lebih abadi serta lebih baik daripada dunia. Oleh karena itu, penuhilah aktivitas kita dengan memperbanyak persiapan menanam agar kita mengambilnya nanti di akhirat, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan nasihat beliau radhiyallahu anhu, barang siapa yang salatnya tidak menjadikan dia terdorong untuk melakukan kebaikan yang lain, ya, tidak mencegahnya dia dari kemungkaran, berbuat keburukan, ya, maka ketahuilah bahwa tidaklah hal itu, ya, dengan salat yang dia lakukan kualitasnya tersebut, ya, tidaklah menambah kepadanya kecuali dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwatul iman, ya, koreksilah diri kita. Apakah salat kita yang kita lakukan ini hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja, sehingga kita lewati hidup kita dengan, ya, melanggar perintah-perintah Allah, melakukan hal-hal yang merupakan kemaksiatan tanpa kita rasakan dan kita hiraukan. Ya. Ketahuilah bahwa seseorang yang sholatnya tidak menjadikan dirinya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemungkaran, maka tidaklah hal itu menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Baiklah ikhwatul iman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ushulus sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam risalahnya, dalam kitabnya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang sahabat-sahabat yang utama, ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama, yang mana disebutkan dalam apa yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah ini, yang merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus difahami dan diyakini oleh kita semua sebagai orang-orang yang beriman, yang ingin selamat, yang ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin tergabung atau tergolong orang-orang yang mengikuti kelompok al-firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat, atau at-taifah al-mansurah, atau kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, atau
atau termasuk dalam kelompok atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kita harus pahami bahwa di antara keyakinannya, di antara akidah yang harus diyakini dalam dirinya adalah bahwa orang yang terbaik, orang yang paling afdal, orang yang paling mulia setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian setelahnya datang Utsman bin Affan, kemudian datang setelahnya orang-orang yang termasuk ahli syura, yaitu 5 orang yang termasuk di dalamnya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha, kemudian Zubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad, yang mana semuanya dikatakan mereka layak sebagai khalifah dan semuanya adalah imam. Dan ini harus kita yakini ikhwatal iman sebagai orang-orang yang ingin selamat di dunia ataupun di akhirat. Kemudian ikhwatal iman datang setelahnya Ahlul Badr. Setelah Ahlus Syura maka Ahlul Badr, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Yang pertama adalah orang-orang Muhajirin, kemudian datang setelahnya adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar dari kelompok atau orang-orang Ansar. Kemudian generasi-generasi berikutnya dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang tidak mungkin generasi berikutnya melebihi keafdalan, kemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW karena persahabatan mereka dengan Rasulullah SAW. Walaupun orang yang datang setelahnya ataupun generasi setelahnya melakukan amal saleh, seluruh amalan kebaikan, maka tidaklah mereka akan dapat menyaingi keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya yang perlu kita pahami adalah tentang wajibnya kita mendengar dan taat terhadap imam. Wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemimpin. Beliau menyebutkan as-sam'u wa ta'atu li a'immati wa amiril mu'minin al-bar wal fajir. Kita mendengar dan taat kepada para pemimpin, para imam, kemudian amirul mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Baik itu mereka adalah orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang zalim. Karena di sana ada pemimpin-pemimpin yang baik tentunya, dan ada pula mereka pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, atau mereka tidak menghiraukan bagaimana ketentraman rakyatnya dan seterusnya. Maka di sini masuk kategori fajir. Bahkan di antara mereka seperti Al-Hajjaj Ibn Yusuf yang terkenal dengan apa? Dengan zalimnya, sampai di antara para sahabat yang menyelisih perintahnya atau sahabat yang menyelisih pendapatnya, maka langsung dibunuh, dihukum dan seterusnya. Maka ini di antara bentuk atau contoh bahwa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang hidup ataupun para tabi'in yang hidup di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf, mereka tetap menjadikan mereka sebagai imam, menjadikan Al-Hajjaj bin Yusuf sebagai imam dalam salatnya, dan tidak mendirikan salat tersendiri. Maka ini bentuk mendengar dan taat kepada a'immah ataupun amirul mukminin. Wa man waliyal khilafah, dan kita wajib pula mendengar dan taat kepada orang-orang yang telah diberikan kepercayaan kepada mereka kekhilafahan. Khalif wajtama'an nasu alaihi wa radu bih, dan manusia telah berkumpul, telah bersepakat yang menunjuk orang tersebut sebagai khalifah.
dan ridho dengannya. Wa man aliyahum bisayf hatta sara khalifah wa summiya amiral mu'minin. Kemudian orang yang memerangi mereka dan mengalahkan mereka, artinya ini aliyahum bisayf, memerangi mereka, kemudian mereka menang sampai dia menjadi khalifah. Sampai dia menjadi khalifah yang diridhoi, kemudian dia juga disebut sebagai Amirul Mukminin. Maka semuanya ini adalah wajib kita taat kepada mereka dan kita mendengarkan titahnya. Baik itu mereka adalah termasuk orang-orang yang baik muamalahnya, kepemimpinannya, ataupun orang-orang yang zalim, fajir, banyak maksiat, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka tetap kewajiban kita sebagai orang yang beriman, pertama meyakini kekhilafahan mereka. Yang kedua kita wajib taat dan mendengarkan titah mereka. Nah, ini adalah merupakan keyakinan yang harus diyakini oleh kaum muslimin pada umumnya. Ya. Kita harus yakini hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya perkara yang harus kita lakukan kepada para pemimpin adalah wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al bar wal fajir la yusraf. Bahwasanya perang jihad fi sabilillah adalah bersama para umara, bersama para pemimpin sampai hari kiamat. Tidak boleh kelompok-kelompok tertentu yang mengumandangkan jihad. Ya, tidak boleh segerombolan orang ngebom sana, ngebom sini yang tidak diridhai, tidak diperintahkan oleh pemimpin. Nah, ini bukan bagian dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika seseorang berangkat jihad yang tidak bersama mereka adalah pemimpin kaum muslimin, tidak diridhai oleh atau tidak diperintahkan oleh Amirul Mukminin. Nah, jika antum melihat misalkan kenyataan di masyarakat kita, banyaknya orang-orang yang mereka mengaku sebagai orang-orang yang iltizam dalam agama ini, mungkin penampilan sama, berjenggot, penampilan sama, pakai gamis, penampilan sama ini dan seterusnya. Mereka membabi buta ya dengan atas nama jihad fisabilillah, tapi ternyata apa? Ternyata tidak ada pemimpin yang memerintahkan hal tersebut. Maka ketahuilah bahwa ini adalah tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Bahkan syariat Islam mengatakan hal tersebut adalah perkara-perkara yang tidak mengikuti atau tidak taat kepada pemimpin. Bentuk ketidaktaatan mereka kepada pemimpin. Sekali lagi, walaupun pemimpin adalah apa? Albar ataupun fajir, pemimpinnya adalah dalam keadaan mereka baik ataupun apa? Saleh ataupun fajir ataupun zalim. Kemudian yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh rakyat kaum muslimin pada umumnya terhadap imamnya adalah qismatul fai. Qismatul fai, pembagian fai. Ya, fai itu ini ada istilah, ada harta yang diambil dari orang kafir, ada dua macam. Ada fai, ada ghanimah. Ada fai adalah ada ghanimah. Adapun fai, ya, fai itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir tanpa ada peperangan. Ya, tanpa ada peperangan. Maka ini adalah fai. Ya, ini adalah fai. Disebutkan di sini dalam penjelasan bahwa yang disebut fai adalah tadi, yaitu harta ya, yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir tanpa peperangan. Sehingga ini adalah harta yang halal yang diambil ya, untuk kaum muslimin. Adapun ghanimah adalah harta yang diambil setelah peperangan. Ketika mereka kalah, orang-orang kafir kalah, maka banyak harta yang ditinggalkan. Bukan demikian, harta ada ya, mungkin bisa berupa tanah, bisa pula berupa rumah, bisa pula berupa
tanaman, bisa pula berupa apa? Berupa emas, ya, dan seterusnya, maka itu disebut ghanimah. Ketika apa? Ya, ketika mereka kalah dari peperangan bersama kaum muslimin. Maka pembagian ghanimah dan juga pembagian faid tersebut adalah harus di bawah perintah siapa? Imam. Wa iqamatul hudud, kemudian menjalankan had, menjalankan hukuman seperti potong tangan akibat mencuri misalkan. Ya. Kemudian qisas, setelah orang membunuhnya, ya, kemudian dia harus diqisas misalkan. Kemudian seorang wanita ataupun laki-laki yang berzina untuk dihukum rajam misalkan, atau mungkin dia dicambuk, ya, maka semuanya itu adalah di bawah pemerintah, ya, di bawah pemerintah yang akan menjalankannya, bukan orang per orang, ya, bukan orang per orang. Misalkan ada seorang orang tua, kemudian anaknya mencuri, wah, karena hukum Islam mencuri itu potong tangan, maka orang tuanya memotong tangan anaknya. Tidak demikian. Atau mungkin tetangganya ramai-ramai dibakar dan seterusnya. Maka ini bukan menjalankan syariat Islam. Akan tetapi itu hukum masyarakat, hukum masyarakat yang tidak menjalankan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tujuannya baik untuk keamanan, untuk ini dan itu. Memang seolah-olah maslahat, tapi ternyata apa? Ternyata itu melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semuanya, ya, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah hudud, terutama masalah, ya, seperti hukum yang telah kita sebutkan tadi, ya, rajam, hukum memotong tangan, hukum qisas, ya, cambuk dan seterusnya adalah harus di bawah pemerintah Islam. Maka jika pemerintah tersebut tidak menentukan, atau hakim yang telah ditunjuk oleh pemerintah ataupun qadhi, ya, mereka tidak memutuskan untuk dihukum walaupun seolah-olah terbukti dia telah membunuh, maka apa? Maka tidak boleh kita membunuh secara serampangan dan seterusnya. Maka sekali lagi bahwa hal itu adalah di bawah pemerintah Islam yang ditentukan oleh mereka. Laisa li ahadin ayyat'ana alaihim, dan tidak boleh seseorang ketika sudah ditentukan oleh pemerintah atau hakim ataupun qadhi tentang hukum-hukum tersebut dia mencela mereka, ya, ataupun menuduh mereka tidak adil, atau mengatakan bahwasanya pemerintah tidak benar menentukan ini dan itu, ya. Assalamualaikum. Ini yang harus difahami, bahwasanya tidak boleh seseorang mencela, menuduh kepada mereka yang telah menentukan hukum tersebut. Wala yunazi'ahum, dan tidak pula apa? Melakukan oposisi kepada mereka. Ya, tidak pula melakukan oposisi kepada pemerintah yang sudah jelas-jelas benar dan diridhai kepemimpinannya. Sudah jelas-jelas hukum yang telah hukum yang telah diputuskan misalkan oleh hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Maka tidak boleh kita melakukan oposisi dan seterusnya. Nah, ini yang harus difahami ikhwatul iman. Sehingga ketika kita melihat dalam banyak kenyataan di masyarakat yang ternyata menyelisih hal tersebut, ketahuilah bahwasanya hal tersebut berarti telah menyelisih apa yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Perkara berikutnya adalah wadaf'us shadaqat ilaihim jaizah nafi'ah atau nafidah. Bahwasanya membayarkan zakat kepada mereka. Membayarkan zakat kepada mereka apabila pemerintah atau mungkin Amirul Mukminin meminta hal tersebut agar zakat-zakat tersebut dikumpulkan kepada amil yang telah ditentukan oleh pemerintah. Maka wajib, ya, hal tersebut diberikan kepada mereka, dan itu adalah jaizan nafidah. Hal tersebut adalah dibolehkan dan bermanfaat. Dalam artian apa? Orang yang membayar zakat tersebut telah terbebaskan dari kewajibannya. Ya, kewajiban apa? Membayar zakat.
dafa'a ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Barang siapa yang telah membayarkan kepada mereka zakatnya tersebut, maka itu telah mencukupinya. Maksudnya apa? Telah terbebas dia dari kewajiban membayar zakat. Baik itu pemimpinnya adalah sekali lagi fajir ataupun bar. Baik mereka adalah saleh, baik ataupun mereka zalim. Wa salatul jumu'ah khalfahu wa khalfal man wallahu jaizatun baqiyah. Kemudian salat Jumat adalah di belakang mereka, ada di belakang imam tersebut. Wa khalfa man wallahu, atau salat Jumat bersama orang-orang yang telah diberikan kepercayaan atau ditentukan oleh amir mukminin tersebut. Ya, misalkan ya, masjid atau jami fulan atau jami daerah fulan adalah imamnya ini. Padahal kita ketahui dia adalah ahli maksiat misalkan atau fasik misalkan. Tapi karena itu telah ditentukan oleh amir, telah ditentukan oleh pemimpin kaum muslimin, maka wajib salat Jumat bersama. Tidak boleh dia mendirikan salat Jumat di rumahnya sendiri bersama jamaah atau kelompoknya. Tidak pula dia mendirikan mushola sendiri kemudian mendirikan apa? Jumat tersendiri. Tidak demikian. Maka ini berarti telah menyelisih apa yang merupakan keyakinan ahlu sunnah. Karena apa? Apa yang diyakini ahlu sunnah adalah kita tetap salat Jumat bersama orang-orang yang mereka adalah telah diberikan kepercayaan atau orang-orang yang telah ditentukan oleh pemimpin kaum muslimin. Jaizatun baqiyatun tamatun rak'ataini. Hal itu adalah dibolehkan dan terus tetap sampai hari kiamat hukum tersebut tamat, kemudian sempurna rak'ataini, 2 rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengulangi salat 2 rakaat tersebut dengan salat zuhur misalkan, maka dia adalah orang yang membuat bid'ah. Maka dia adalah orang yang membuat bid'ah. Karena apa? Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah memahami bahwa tetap kita wajib salat berjamaah, salat Jumat di belakang orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah walaupun dia adalah fajr. Tarikun lil azhar, hal itu adalah meninggalkan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis. Mukhalifun li sunnah, juga menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika seseorang mengulangi salatnya 2 rakaat tadi dengan salat yang lain. Dia salat Jumat bersama imam yang sudah ditunjuk tadi, karena dia meyakini imam ini adalah fajir, kita tidak sah salat di belakangnya, maka dia mengulangi di belakang. Ketahuilah bahwasanya adalah orang yang membuat bid'ah dan juga dia telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahu min fadlil Jum'ah syai'. Ya, tidaklah dia mendapatkan keutamaan dari Jumat sesuatu pun. Jadi ketika seseorang mengulanginya kembali ya, dengan salat yang lain, maka sama sekali dia tidak mendapatkan keutamaan dari Jumat. Idza lam yara as-salata khalfal a'immah man kanu barrihim wa fajirihim fasunnatu bi an yusalli ma'hum rak'ataini wa yadinu bi annaha tamah la yakun fi sadrika min dzalika syak. Apabila ya tadi seseorang dikatakan dia tidak akan mendapatkan keutamaan salat Jumat sedikit pun apabila dia tidak mengakui, tidak berpendapat bahwasanya salat Jumat di belakang mereka adalah sah, walaupun mereka adalah orang yang saleh ataupun orang yang fajir. Fasunnatu, maka yang sunnah adalah bi an yusalliya ma'hum. Maksudnya yang sunnah ini sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita salat di belakang mereka ya, 2 rakaat sempurna. Ya, kita salat di belakang mereka 2 rakaat sempurna.
dan menganggap hal itu adalah telah sempurna dan tidak perlu diulangi lagi. La yakun fi sadrika min dzalika syak. Dan jangan sampai ada di dalam dadamu, di dalam hatimu terdapat apa? Keraguan. Maka ini yang harus difahami ikhwatul iman. Ketika kita mendapati misalkan ada orang-orang yang mungkin di kampung kita paham bahwa ini adalah perbuatan bid'ah. Kemudian kita lihat imam yang biasa mengimami masjid kita, misalkan imam yang biasa sholat Jumat, mengimami sholat Jumat di tempat kita, ternyata dia ahli bid'ah misalkan, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah, maka tentunya kita paham ini adalah ahli bid'ah, ahli maksiat, karena dia telah melanggar. Karena perbuatan bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya iblis lebih senang kepada perbuatan bid'ah daripada maksiat. Iblis lebih senang kepada perbuatan bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah itu orang yang melakukannya tidak mungkin dia akan mau bertaubat. Kalau maksiat jelas seluruh manusia tahu ini perbuatan maksiat, ini dosa besar, ini tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ini melanggar syariat Islam, zina, maksiat atau bukan? Maksiat. Orang ketika melakukan perbuatan zina, kemungkinan besar dia akan bertobat darinya. Mencuri, berdusta dan seterusnya, ini perbuatan-perbuatan maksiat yang semuanya sepakat itu maksiat. Semuanya sepakat itu maksiat yang orang melakukannya sangat-sangat memungkinkan untuk bertobat darinya. Akan tapi berbuat bid'ah. Oh, ini kan zikir, masa zikir ini tidak boleh. Oh, ini kan salat. Ini kan sholawat. Masa sholawat tidak boleh? Sholawat narian misalnya. Ini kan sholawat. Masa sholawat dilarang? Kita akan dihukum dengan melakukan hal tersebut. Nah, orang ketika tidak paham bahwa itu adalah perbuatan bid'ah dan itu telah menyelisih syariat Islam, maka kemungkinan untuk bertaubat darinya adalah sangat-sangat tipis sekali. Oleh karena itu, iblis lebih suka kepada perbuatan bid'ah daripada maksiat. Sehingga ketika kita lihat banyak di kalangan manusia yang mereka mudah menyebarkan bid'ahnya, karena itulah yang disukai oleh iblis. Yang dianggap oleh manusia itu adalah berasal dari syariat Islam. Yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sehingga pelakunya akan susah bertaubat darinya. Karena menganggap ini adalah kebaikan. Akan tapi ternyata itu adalah jerat-jerat iblis laknatullah alaihi. Kemudian ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah. Berkaitan dengan masalah yang kita sampaikan tadi, yang mungkin kita temui dalam masyarakat, terutama kita taat dan mendengar kepada pemerintah ataupun kepada pemimpin yang sudah sah. Jangan sampai kita melakukan demo, melakukan oposisi, melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sudah sah, yang baik mereka itu adalah fajir ataupun ataupun salihnya. Dan ini yang harus difahami benar-benar, yang harus kita yakini agar kita tidak terjerumus kepada kelompok-kelompok yang mengakibatkan terjerumus kepada kekeliruan, kelompok-kelompok yang ekstrim, ataupun yang lainnya, yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam sesuatu yang ternyata menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman, Imam Ahmad rahimahullah melanjutkan, wa salatul jumu'ah khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun tamatun rak'ataini. Ini sudah tadi. Selanjutnya
bahwa qitalul lusus belum sampai di situ insyaallah. Nah, wa man kharaja ala imam min a'immatil muslimin, barang siapa yang memberontak, kharaja ini maksudnya memberontak kepada imam dari imam-imamnya kaum muslimin yang sudah sah, ya, wa qad kana an-nasu ijtama'u alaihi, yang mana manusia telah bersepakat atasnya, sepakat dia dijadikan sebagai pemimpin, wa aqarru lahu bil khilafah, kemudian ditetapkan dia sebagai khalifah, bi ayyi wajhin kan, dengan sebab apapun, birridha atau bil ghalabah, baik itu dengan cara memang betul-betul dia diridhai ataupun dengan, ya, karena sebab kalah perang misalkan. Faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin, maka orang yang memberontak tersebut dia telah bermaksiat kepada kaum muslimin, dia telah berkhianat kepada kaum muslimin, wa khalafal azar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah menyelisihi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah, berupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Fa in matal kharij alai mata mitatan jahiliyah, maka jika orang tersebut, orang yang memberontak tersebut, orang yang menggugat, ya, pemimpin tersebut, maka dia apabila meninggal, maka meninggalnya dia seperti meninggalnya orang jahiliyah, ya, seperti meninggalnya orang jahiliyah. Wala yahillu qitalus sultan, tidak dihalalkan kita memerangi pemerintah. Wal khuruj alaihi li ahadin minan nas, tidak pula kita berontak kepada mereka, ya. Tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah yang sah, pemimpin yang sudah disepakati oleh masyarakat kaum muslimin, ya, dalam rangka untuk mengganti yang lainnya. Yang dari hal ini kita pahami jelas bahwasanya cara-cara yang dilakukan, ya, seperti oposisi, pemberontakan, yang demonstrasi dan seterusnya, itu semuanya jelas menyelisihi syariat Islam. Tidak pernah dalam syariat Islam mengajarkan untuk hal-hal seperti itu. Karena hal tersebut akan menjadikan fawdha, ya, berantakan, akan rusak tatanan kepemerintahan dan seterusnya, akan kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang telah menjadi wali mereka atau menjadi pemimpin bagi mereka. Wala yahillu qitalus sultan wala khuruj alaihi li ahadin min nas, tidak sah, tidak halal, ya, memerangi sultan, tidak pula khuruj kepada mereka, tidak pula memberontak mereka, karena untuk tujuan orang lain di kalangan manusia misalkan. Faman fa'ala dzalik fa huwa mubtadi' ala ghairi sunnati wat tariq, maka orang tersebut, ya, orang yang melakukan hal tersebut, maka dia adalah ahli bid'ah, orang yang telah berbuat bid'ah, yang telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang lurus ini. Maka sekali lagi ikhwatul iman, ini adalah merupakan keyakinan yang harus kita pahami sebagai kaum muslimin yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Di sana sekali lagi bahwa di sana ada Khawarij, ada Murji'ah, ada kelompok-kelompok yang sesat yang lainnya yang memahami bolehnya khuruj seperti Khawarij, yang mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka adalah kilabun nar, mereka adalah apa? Anjingnya neraka. Orang-orang Khawarij yang mudah mengatakan si fulan kafir, si fulan telah keluar dari Islam, maka wajib kita perangi. Si fulan, pemimpin fulan
pemerintah fulan adalah pemerintah kafir, maka wajib kita berontak kepada mereka. Ya, ini adalah di antara pemahaman-pemahaman yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai kilabun nar, yaitu apa? Anjingnya neraka. Ya. Kenapa? Anjing sifatnya apa? Sifatnya suka menggonggong. Ya, sifatnya suka menggonggong. Demikianlah orang-orang Khawarij, mudah sekali mengucapkan apa? Mengucapkan si fulan kafir. Walaupun dia berbuat dosa, misalkan dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar, dikatakan kafir. Ya. Orang berzina dikatakan kafir, orang yang membunuh dikatakan kafir, kekal dalam neraka. Orang yang ini dikatakan kafir, orang yang tidak, ya, dia tidak meneliti dulu apakah sudah jelas tegak kepadanya apa? Hujjah. Telah hilang syarat apa? Telah lengkap syarat-syaratnya. Telah hilang pula apa? Pencegah-pencegahnya, dia dikatakan sebagai kafir atau tidak. Ini banyak, harus ada hal-hal yang menjadi apa? Yang menjadi sesuatu yang bisa kita tegakkan kepadanya sehingga kita bisa mengatakan dia adalah si fulan adalah kafir dan seterusnya. Misalkan seseorang menegakkan hukum bukan dengan syariat Islam, atau dia berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berhukum bukan berdasarkan Al-Qur'an ataupun sunnah, padahal dia muslim, misalkan. Padahal dia muslim. Maka di sini tidak bisa dikatakan langsung si fulan ini adalah kafir. Karena di sana ada perincian, para ulama telah merinci hal tersebut. Nah, kalau dia meyakini betul-betul telah meyakini tanpa adanya keraguan di dalamnya bahwa ya, hukum selain hukum Allah, hukum yang dibuat oleh Belanda misalkan, hukum yang dibuat oleh orang-orang kafir misalkan, itu adalah lebih baik, lebih layak, lebih relevan daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah kafir. Jelas. Kalau telah ditegakkan hujah kepadanya, telah disampaikan bahwasanya Al-Quran dan Sunnahnya yang lebih benar, sudah disampaikan kepadanya, dan dia bukan orang yang bodoh, dia bukan dipaksa, dia bukan ini dan seterusnya, maka jelas dia telah kafir. Kalau betul-betul itu adalah datang dari keyakinannya dan sudah tadi lengkap syarat-syaratnya, dia dikatakan kafir, dan juga telah hilang mawani'nya. Dan kita lihat ya, di negeri kita, masya Allah, mudah sekali kelompok-kelompok tertentu yang mengungkapkan si fulan adalah kafir. Karena ya memang benar bahwasanya negeri kita dia menegakkan apa? Syariat Islam. Akan tapi apakah orang yang berada di dalamnya yang mereka menganjurkan kepada hukum selain hukum Allah itu jatuh kepada kekufuran. Nah, maka ini para ulama telah merinci hal tersebut sehingga kita tidak mudah mengatakan si fulan kafir, sehingga kita mengatakan si fulan adalah halal darahnya dan kita wajib perangi mereka, kita wajib berontak kepada mereka dan seterusnya. Nah, ini yang harus difahami, yang harus kita tanamkan dalam diri kita tentang hal tersebut, supaya kita tidak terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini, insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita ambil faedahnya dan menjadikan kita semakin faham terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah perincian tentang hal tersebut, siapa ya mereka itu Khawarij, siapa yang memahami seperti ini, insyaallah kita akan bahas pada perinciannya tentang usul sunnah insyaallah biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan dengan sholat, di mana kita di kalangan awam ini hanya pemimpinnya orang awam pemimpinnya,
untuk kita sedikit mengerti tentang ahli sunnah. Apakah keliru kita mengikuti selamanya perintah kamu? Pemimpinnya orang awam hanya itu aja yang dituduh. Baik. Assalamualaikum. Berkaitan dengan imamatus shalah, ketika dia memang sudah jelas imam rawatib yang ditunjuk oleh pemerintah yang ada di tempat tersebut atau dipercayakan oleh masyarakat terhadap masjid yang dekat dengan kita, misalkan ya, padahal dia adalah misalkan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka selama kita tidak mampu, maka tetap kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Ya, selama kita tidak mampu mendahirkan apa? Sunnah ini, ya. Maka apa? Tetap kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Ya. Walaupun pemimpin tersebut, imam tersebut memukul punggungmu. Ya. Memukul punggungmu. Kewajiban kita tetap untuk as-sam'u wa ta'ah, dan salat kita tetap sah. Ya. Salat kita tetap sah, tidak mengurangi pahala salat kita sedikit pun. Ya. Bid'ahnya maka balasannya untuk dia, tidak sampai kepada kita. Ya. Tidak sampai kepada kita. Itu yang harus kita pahami. Misalkan dia adalah seorang ahli bid'ah, misalkan banyak melakukan kekeliruan, ya, selama tidak membatalkan sholat, ya, selama tersebut tidak sampai apa? Membatalkan sholat. Ketika sudah sampai membatalkan sholat, maka kita cari yang lebih baik. Misalkan kita di tetangga kita, kemudian di sana ada masjid yang lain yang mungkin lebih jauh dari kita, akan tapi di sana lebih menerapkan sunnah daripada tetangga kita, maka lebih baik kita sholat Jumat atau mungkin sholat di belakang mereka yang lebih menerapkan sunnah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Adapun jika kita sudah mampu, maka ya, kalau kita mampu mendirikan masjid sendiri dan pemerintah tidak masalah ketika kita mendirikan masjid, pemerintah mengizinkan, kemudian kita apa? Ya, di situ tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, maka insya Allah kita dapat menegakkan sunnah di situ, maka tegakkan sunnah. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan kejadian di Suriah yang sudah sampai banyak korban? Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Siapa yang bertanggung jawab kejadian tersebut? Saya belum tahu secara detail kejadian di Suriah. Yang jelas informasi atau mungkin secara umum informasi yang ada bahwa kaum muslimin, orang-orang sunnah dibunuh dan yang jelas dizalimi oleh orang-orang apa? Orang-orang Syiah, begitu? Ada? Nggak tahu. Ada yang tahu? Yang jelas ketika ya, yang bertanggung jawab hal tersebut adalah siapa? Ya, yang bertanggung jawab hal tersebut, kalau itu adalah kejadian yang sifatnya ya, khusus kaum muslimin, dalam artian bukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, misalkan dari kaum muslimin dan seterusnya, maka tentunya tanggung jawab seluruh kaum muslimin yang ada, ya, seluruh kaum muslimin yang ada. Akan tapi tentunya semampu mereka. Kalau misalkan mereka saudara-saudara kita dari kalangan Ahlus Sunnah yang dihabisi, yang dibunuh dan seterusnya, maka tentunya kita semua ikut bertanggung jawab dengan hal tersebut. Tentunya dengan semampu kita. Kalau mampu, misalkan
Pemerintah sudah jelas mengumandangkan untuk membantu jihad fisabilillah untuk mereka, maka berangkat jihad fisabilillah. Akan tapi mungkin tentunya di situ ada batasan-batasan tertentu, misalkan dari sisi apa? Dari sisi mungkin hubungan dengan negara, ya. Maka kewajiban yang wajib adalah yang ada dalam mereka, ada di negeri mereka sendiri. Itu yang wajib ain. Ketika apa? Ketika hal tersebut adalah memang mereka membunuh kaum muslimin. Yang jelas, ikhwatul iman, berkaitan dengan masalah Suriah di sini, kewajiban kita di sini adalah semampu kita mendoakan mereka, yang mendoakan keselamatan mereka. Kalaupun antum misalkan mampu membantu secara moral, ya, ataupun materi, maka bantu dengan materi. Mungkin, ya, sumbangkan sesuai dengan kemampuan antum. Misalkan kumpulkan bersama siapa, ya, bersama-sama siapa yang bertanggung jawab mengumpulkan ini, kemudian kita nanti berikan kepada orang-orang yang dipercaya atau mereka menampung tentang bantuan-bantuan tersebut untuk diberikan kepada muslim. Di antara bentuk kepedulian yang kita lihat, ya, bahwasanya di Saudi Arabia ini mereka sudah banyak sekali yang membentuk atau membuat sejenis jam'iyah, atau mungkin kalau bahasa kita mungkin sunduk jemaah, ya, itu kotak amal yang tujuannya untuk dikirimkan ke Suriah atau di tempat-tempat yang terjadi musibah pada umumnya. Nah, itu sudah banyak sekali. Seperti di sini insyaallah ada di Uneza. Kemudian di Riyadh tentunya mungkin sudah ada, saya lupa kemarin disebutkan oleh salah satu imam khatib di Jami' Sa'di. Ya, kemudian juga berkaitan masalah misalkan untuk jihad fisabilillah, maka di sini pemerintah belum mengumandangkan hal tersebut. Maka kita bantu dengan doa semampu kita, dengan apa? Dengan murid. Karena sekali lagi tanggung jawab, kalau masalah tanggung jawab tentunya tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Akan tapi di sana ada yang sifatnya wajib ain, ada yang sifatnya wajib kifayah, ada yang sifatnya apa? Ya, semampu mereka. Gitu. Ya, itu saja yang mungkin yang saya dapat jawab berkaitan dengan masalah ini. Allahu a'lam bishawab. Ya, berkaitan dengan masalah Suriah.